Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila dari kelompok 7. Di sini kelompok kami akan membahas tentang perkembangan anak pada masa usia sekolah dasar. Nah, sebelum memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu saya Karmila sebagai pemateri pertama, dilanjut dengan Dinda Ayu Puspita sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Putri Anisya sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu dari aspek fisik. Perkembangan fisik anak usia sekolah dasar mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum, menyangkut tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, dan karakteristik perkembangan serta perbedaan individual. Nah, dari aspek fisik ini terbagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama ada karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak atau usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik. Contohnya, gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat dan meloncat, serta yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-11 tahun. Pada masa ini, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik pada usia 8-9 tahun. Pada masa ini, terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada konflik fisik seperti berkelahi. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik, serta dari segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun dari anak laki-laki. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik usia 10-11 tahun. Pada masa ini, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam, serta wanita mulai mengalami kematangan seksual, sedangkan laki-laki hanya 5% mencapai kematangan seksual. Yang kedua yaitu ada perkembangan pada masa anak peserta didik dari aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Guru sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab menentukan interaksi edukasi di dalam kelas perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan kognitif peserta didik. Dengan bekal pemahaman, guru tersebut akan dapat memberikan layanan pendidikan atau melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik yang dihadapinya. Perkembangan dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu perkembangan formal. Perkembangan formal adalah fungsi-fungsi pikir atau alat pikir anak untuk dapat menyerap, menimbang, memutuskan, menguraikan, dan lain sebagainya. Contohnya, perkembangan sistematika berpikir, teknik pengambilan keputusan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkembangan material. Perkembangan material adalah perkembangan jumlah pengetahuan pikir oleh seseorang untuk dapat memiliki dan dikuasai. Contohnya, penguasaan tentang angka-angka, pendapat, atau teori-teori lainnya. Baik, saya Putri Anisya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perkembangan anak pada masa usia sekolah dasar. Kita perlu mengetahui pengertian dari psikologi perkembangan adalah bagian psikologi yang mempelajari secara khusus tentang pertumbuhan dan perkembangan aspek fisik, aspek kognitif, dan maupun aspek psikososial manusia sejak konsepsi sampai akhir hayatnya. Selanjutnya ada pengertian tentang
psikologi sosial atau psikososial, yaitu psikologi yang mempelajari secara khusus tentang perilaku dan proses kejiwaan. Perkembangan psikososial ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek berbahasa. Aspek berbahasa ini mencakup tentang kemampuan anak dalam berbicara dan berbahasa. Pada usia 6-8 tahun, anak sudah mulai banyak berbicara atau berceloteh. Anak juga sudah pandai bercakap-cakap dan banyak bertanya. Kemudian, anak sudah bisa menggambarkan pengalaman-pengalamannya secara lebih rinci. Kemudian, anak sudah bisa membaca dan memahami isi dari bacaan yang dibacanya tersebut. Kemudian, pada usia anak 9-10 tahun, anak sudah pandai berbicara. Anak juga sudah mampu mengungkapkan perasaannya dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Juga, anak sudah bisa memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Kemudian, pada anak usia 11-12 tahun, anak sudah bisa berargumentasi. Kemudian, sudah bisa menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks dan bisa menjadi pendengar yang suka berpikir. Kemudian pada aspek moral, yaitu berkaitan dengan perilaku anak pada kehidupan sehari-harinya pada anak masa usia sekolah dasar dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga ada aspek perkembangan emosi, yaitu setiap anak mempunyai kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk dicintai, dihargai, mendapatkan rasa aman, nyaman, merasa kompeten, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan kompetensi. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Dan pada masa anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan rasa bangga. Pada masa anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosinya dalam situasi sosial yang dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Pada usia anak 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruknya suatu sifat, norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya itu sudah bertambah dan jadi lebih fleksibel. Mereka juga mulai memahami bahwa penilaian baik buruk itu tergantung situasi munculnya perilaku tersebut. Dan pada usia ini juga kemudian ada aspek kepribadian. Pada masa anak usia sekolah dasar ini, anak-anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep diri fisik, sosial, dan akademis guna menopang perkembangan harga diri, percaya. Selanjutnya ada aspek keagamaan. Aspek keagamaan pada anak sekolah usia 6-12 tahun mengalami perkembangan dengan pemikiran adanya surga dan neraka. Mereka juga mulai berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Juga bisa membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Kemudian mereka bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam beribadah mereka mulai bersungguh-sungguh seperti melaksanakan sholat, puasa, mengaji, dan berdoa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Itu tadi paparan materi tentang perkembangan pada masa anak sekolah dasar dari aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek psikososial. Semoga dari materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.